saya lihat model politik di ranah desa itu sudah seperti di pemilihan pemimpin kepala daerah, misalnya pemilihan bupati itu sudah hampir sama begitu ya. Sudah ada baleho di mana, dulu kan enggak ada kata. Iya. Sudah ada baleho di mana-mana, sosialisasi dari rumah ke rumah, bahkan serangan fajar kadang terjadi di pemilihan desa. Artinya kan ada perkembangan zaman yang harus kami lakukan, yang harus saya lakukan. Oh, juga selalu perkembangan zaman ditandai dengan adanya baleho begitu kan? Iya. Oh ya, siap. Salah satu juga alat bukti. Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast setiap weekend. Dan kesempatan kali ini di weekend kita akan berbicara bersama senior saya lagi. Ya, kalau kemarin senior juga, nah ini senior saya lagi. Tapi ini betul-betul saya kenal beliau ini adalah seorang politikus. Ya, seperti itu kan dari. Sama-sama mikir dulu Kak, kan ini di pinggir sawah gini ceritanya, jadi betul-betul nuansa santai, apalagi ada buroncong luar biasa ini. Ada kopi juga. Ada kopi juga, wis kopi kapal api. Oke. Baik, karena ini kan momen sekarang ini ada momen pilkades di daerah Kabupaten Polman. Nah, senior saya ini adalah salah satu calon kepala desa di desa Bone-Bone kan? Iya. Ya. Mungkin bisa dianu dulu Kak, apa bagaimana, kenapa, atau pertanyaan saya pertama, kenapa mau jadi calon kepala desa? Mungkin itu dulu Kak. Kenapa saya berkeinginan untuk mau maju jadi calon kepala desa atau kepala desa? Karena ini kan dari niat hati yang dalam. Wih. Ada panggilan hati kan? Ya, panggilan hati. Kapan memanggil itu hati? Panggilan masyarakat juga sih. Oh, panggilan masyarakat. Panggilan masyarakat yang ada di desa Bone-Bone. Memang masyarakat yang mendorong kan? Ya, masyarakat desa Bone-Bone yang mendorong. Masyarakat Bone-Bone ini ya, memberikan kayak apa di istilahnya kalau memegang berharap ya, memegang amanah untuk jadi itu. Bukankah itu sesuatu yang berat untuk di anu Kak? Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala juga, itu saya pikir segala sesuatunya tidak berat bagi saya. Wih, luar biasa. Nah, ini Kak, saya kan sudah buka-buka data ini. Menurut data yang saya buka dari tahun 2015 sampai 2019 itu negara rugi akibat pemerintahan desa yang kurang baik. Bisa dibilang korupsi di tingkat desa itu hampir 60 kasus setiap bulannya Kak. Nah, bagaimana tanggapan tak melihat seperti ini Kak? Apakah memang itu adalah sebuah kesempatan besar atau bagaimana? Ya, kalau saya mau pikir bahwa kerugian negara itu ya tergantung dari cara pemerintahan yang ada di desa. Dalam artian bahwa yang sesungguhnya yang kita jalankan itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, makanya ketika saya terpilih nantinya kepala desa, yang mampu kita lakukan itu adalah tadi, artinya jangan mengambil hak negara. Tapi banyak yang awalnya kepala desa yang awalnya bisa misalnya diberikan amanah seperti itu Kak dari masyarakat toh, tapi ujung-ujungnya tidak bisa memegang. Kira-kira apa yang menjadi kendala di situ Kak? Setiap kepala desa yang sepertinya berat untuk melaksanakan tugas dan akhirnya tidak beres juga. Ya, paling tidaknya kan yang harus kita percayakan selama ini, sistem pemerintahan yang ada di desa itu ya harus tertib. Dan kemudian harus semua ini perangkap desa yang ada, aparat desa yang ada ini harus harus dia memegang sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya maksud saya kan di sana kan di aparat desa ini kan ada yang ada dikatakan itu ada kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan, dan kemudian kaur pelayanan. Dan di sisi lain juga sesungguhnya yang kami jalankan selaku kepala desa
paling tidaknya memberikan ruang, memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang ada di Sabodebode, dan kemudian harus transparansi. Iya, transparansi. Iya, harus transparansi. Karena salah satu juga bukti bahwa yang sesungguhnya yang kami jalankan ini adalah pembuktian besar juga terhadap masyarakat yang ada di Sabodebode. Memang transparansi harus di ini. Memang banyak banyak di pemerintahan desa yang kurang ini tertutup lah sama masyarakat, apalagi mengenai soal anggaran pembangunan. Mungkin ada Kak, strategi yang mau dijalankan kalau misalnya terpilih. Ya, salah satu strategi kami itu ya melihat bone-bone sekarang yang kurang begitu. Baik secara pribadi saya, begitupun dengan keinginan yang ada di masyarakat bone-bone. Ya, strateginya membuka ruang lebar-lebar baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Ya, paling tidaknya kan kita melihat saja kan background kita di belakang. Iya. Ya kan? Petani ya. Petani. Ya, begitu pun dengan peternak dengan perkebunan. Itu harus membuka membuka satu lapangan kerja khususnya petani maupun dengan peternak maupun dengan perkebunan. Pada tidaknya harus ada peningkatan SDM, sumber daya manusia, dan kemudian untuk meminimalisir setiap pengangguran yang ada di desa Bone-Bone ini. Iya. Membukakan lapangan kerja di sektor pertanian. Apakah pertanian sudah cukup memadai di Bone-Bone enggak? Ya, alhamdulillah kalau di Bone-Bone ini, desa Bone-Bone ini, ya saya lihat memang pertanian cukup luas kayak. Ya, cukup luas. Lahan ini cukup luas. Tapi ini juga yang jadi masalah di benak saya ini Kak. Kan dulu itu pemuda-pemuda yang misalnya ada yang putus sekolah, bahkan yang sementara sekolah itu pergi makdoros istilahnya atau makdoros istilah Mandarnya, pergi memanen padi. Tapi sekarang jarang nih kita lihat ada pakdoros tuh diganti sama mesin mobil lah, mobil pesangking. Nah, itu kan mengurangi lapangan pekerjaan yang awalnya pemuda pengangguran bisa pergi madoros, tapi sekarang tidak pergi. Bagaimana tanggapan itu Pak? Kalau tanggapan saya sebenarnya sih nggak mengurangi juga. Tidak mengurangi? Nggak mengurangi juga. Kenapa? Ya karena sekarang ini kan negara kita kan sudah modern. Nah, tidak bisa dilupakan juga modernisasi. Ya, tidak bisa dilupakan. Karena kenapa? Karena kita memang lahir dari kultur kita yang berbeda-beda. Di sisi lain budaya kita berbeda-beda, adat istiadat kita yang berbeda-beda, yang dipayungi oleh kekuatan hukum yang ada. Nah, makanya kalau semisal hari ini yang dulunya yang kita katakan tadi bahwa masyarakat kita ini banyak yang pengangguran, maksudnya nggak banyak juga sih ya, ada yang menganggur karena kenapa? Karena minusnya lapangan kerja yang ada. Paling tidaknya bagaimana kita ini selaku desa Bone-Bone ini membuka lapangan kerja yang pengangguran yang saya maksud tadi itu. Nah, intisarinya, inilah tanggung jawab kita selaku kepala desa untuk membuka lapangan kerja agar masyarakat yang ada di desa Bone-Bone ini tidak ada yang nggak ada yang nganggur gitu. Berarti di SDM-nya dulu dibenahi kan? Ya, SDM-nya. Masalah pembangunan bagaimana Kak? Ya, kalau masalah pembangunan seharusnya ada peningkatan. Seharusnya ada peningkatan dari segi infrastruktur yang ada. Contoh kecil aja. Ini jalanan kita sana ini, jalan poros kita ini, ya seharusnya yang harus kita, seharusnya ini sudah dicor, sudah dicor. Paling tidaknya harus ada pengakuan dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi maupun yang pusat. Itu menjadi satu rekomendasi untuk bagaimana pihak atau seorang kepala desa bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang harus kita lakukan agar itu sebagai alat bukti di hadapan masyarakat yang ada di desa Bone-Bone ini, agak cukup melihat bahwa ternyata dari segi infrastruktur pembangunan yang ada di desa Bone-Bone ini baik di jalan tani itu harus memang merata tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Tapi Kak, ini kan desa itu kan kurang bisa produktif juga, kurang bisa mengatasi masalah kalau misalnya anggaran tidak cukup, kata setuju. Kalau misalnya anggaran terbatas, apapun yang mau dilakukan pasti tidak bisa dilakukan karena terbatas sih. Nah, apakah misalnya cukup dengan anggaran yang ada sekarang di Pemdes untuk mengatasi setiap masalah mulai dari pembangunan, kemiskinan, belum lagi wisata dan lain-lain?
Ya kalau kita melihat ini, kalau kita melihat dalam sistem administrasi yang ada, pada intinya kita bicara regulasi berarti kita bicara aturan. Bicara regulasi berarti kita bicara aturan. Inilah seharusnya bahwa yang sesungguhnya yang kita jalankan itu sesuai dengan amanah, bahwa di desa itu kan diperuntukkan ada yang namanya itu ADD, anggaran dana desa, itu diperuntukkan langsung program oleh kabupaten. Bicara lagi terkait masalah dana desa, itu diperuntukkan langsung oleh pusat. Nah, gimana bahwa cara meminimalisir nantinya ke depan ini, ketika saya terpilih jadi kepala desa ya, paling tidaknya membuka ruang terhadap masyarakat desa Bonde-Bonde ini, dari dusun per dusun itu, paling tidaknya kan harus melakukan yang namanya RDP, rapat dengan pendapat. Rapat dengan pendapat sebelum masuk ke musrembang desa, musyawarah rencana pembangunan desa. Karena ada kan namanya RKP desa, ya kan, rapat kerja program desa. Ada juga dikatakan itu yang namanya musyawarah dusun. Tapi kan itu apa ya? Menurut saya itu hanya ini kan seperti formalitas yang tidak sepenuhnya juga optimal. Iya kan? Banyak di pemerintah desa yang musrembang ada, rapat dengar pendapat ada, tapi itu tidak berjalan maksimal. Ya. Kira-kira masalah yang sebenarnya di desa ini apa sih sebenarnya, Kak? Apakah tidak ada pengawasan dari pusat atau dari kabupaten atau bagaimana? Ya kalau semisal pengawasannya itu kan, makanya di desa itu harus difungsikan yang namanya BPD, Badan Pengawas Desa. Harus difungsikan benar loh ini BPD-nya, Badan Pengawas Desa. Karena ini kan satu korelasi antara kepala desanya dengan BPD-nya. Dan harus bersinergi juga. Karena yang merancang sebuah undang-undang itu maupun dengan lembaga pengawasan itu kan ya BPD yang bertanggung jawab sepenuhnya di situ. Paling tidaknya kita berembuk. Contoh saya kasih contoh ya. Yang merancang sebuah undang-undang itu kan di desa kita adalah BPD. Iya, yang melakukan namanya peraturan desa itu kan BPD di internal desa kita yang ada di Bonde-Bonde ini. Seharusnya kita berpikir bahwa ketika ada hal-hal yang sifatnya negatif, kenapa tidak kita harus mencocokkan dan kemudian merembukan selaku pemerintah desa yang ada, ya kan, untuk bagaimana bisa mengantisipasi jauh sebelumnya hal-hal yang kami tidak inginkan yang ada di desa kita. Tetap kita harus mengharumkan desa kita. Semoga desa Bonde-Bonde nanti ke depan ini menjadi desa percontohan. Desa percontohan di antara desa yang tegas ada di Kabupaten Pandan. Tegas sekali percontohannya. Kalau mengenai BUMDes, Kak, bagaimana? Nah, kira-kira BUMDes apa yang akan dilaksanakan di periode ya insya Allah ke depan ketika saya terpilih menjadi, apakah akan membangun wisata Ancol di sini atau bagaimana? Ya kalau semisal insya Allah ketika saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kepala desa, begitupun dengan masyarakat desa Bonde-Bonde, dan insya Allah ke depannya terkait masalah mengenai dengan persoalan BUMDes, badan usaha milik desa, ya kita harus mampu meminimalisir sesuai dengan acuan yang ada, dan kemudian kita harus tertib bahwa yang sesungguhnya BUMDes ini kan paling tidak diperuntukkan oleh masyarakat kecil yang ada di desa Bonde-Bonde ini. Nah, ini kan BUMDes ini kan berupa bantuan, ya kan? Paling tidaknya masyarakat Bonde-Bonde ini, masyarakat desa Bonde-Bonde ini tidak lagi mengambil tidak mengambil lagi pinjaman di luar sana. Harusnya dia harus sudah ada di desa ya. Sudah ada di desa. Iya, harus dibantu. Ada salju. Itu kan harus dibantu. Gitu. Oke, ini lagi, Kak. Saya mau dengar pendapat Kakanda Tamrin. Baru aku perkenalkan, namanya Kanda Tamrin Tapol kan. Nah, saya lihat model politik di ranah desa itu sudah seperti di pemilihan pemimpin kepala daerah, misalnya pemilihan bupati, itu sudah hampir sama begitu ya. Sudah ada baleho di mana, dulu kan enggak ada kata. Iya. Sudah ada baleho di mana-mana, sosialisasi dari rumah ke rumah, bahkan serangan fajar kadang terjadi di pemilihan desa. Nah, bagaimana tanggapan saya ini, Kak? Ya, kalau tanggapan saya udah dampak itu saya syukuri karena ini kan negara kita sudah maju. Ya.
sudah berkembang. Apa maksudnya itu, Kak? Ya kan? Maksud saya kenapa saya katakan bahwa negara kita sudah maju, karena kenapa? Bahwa pada tahap pilkades aja yang melakukan pasang-pasang baliho, apalagi kalau DPR-nya, apalagi kalau calon DPR-nya, apalagi kalau calon bupatinya, ya kan? Apalagi kalau calon gubernurnya, dengan calon presiden RI 1 juga. Itu artinya kan ada perkembangan sama yang harus kami lakukan, yang harus saya lakukan. Oh, juga saya lakukan perkembangan kualitas. zaman ditandai dengan adanya baliho begitu, Kak? Iya. Oh ya, siap. Salah satu juga alat bukti. Oh ya. Tidak, maksud saya apakah dengan cara-cara seperti itu, misalnya dengan memasang umbul-umbul dan terus kemudian misalnya ada money politik lah misalnya. Apakah itu wajar di kalangan pemilihan desa, Kak? Ya, Dan sebenarnya tentunya tidak akan dilakukan dong ya, oleh paslon nomor 1. tidaklah. Ya. Bagaimana, Kak? Tidak. Kan gini. Kalau kami dari pendukung maupun dengan tim itu, begitupun dengan mewakili dengan begitupun dengan masyarakat yang ada di Bone-Bone, mereka berharapnya tidak akan pernah terjadi hal-hal yang demikian. Ya. Termasuk Karena dengan money komitmen politik. yang- Ya, karena komitmen yang utuh kita ini, yang bangun kita ini kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, siap. Nah, masa sih kalau pribadi saya sih, masa saya mau beli masyarakat saya di sisi Setuju lain? kan, Dak? Setuju. Nah, Misalnya sekarang kita harus berbenah dari bawah, kan? ya Bagaimana, kalau dari setuju? bawah. Ya. Supaya masyarakat sudah tidak cenderung larinya kayak money begitu, Ya, politik, ke money toh. politik itu. Betul-betul pemerintah itu kan memang terjun betul-betul ingin memperbaiki daerah tersebut. Iya. Karena mengurangi ini kan, Dak? Ya. Makanya kalau kami dari keluarga maupun dengan pendukung, terkhusus kepada masyarakat yang ada Bone-Bone, ya paling tidaknya kami harus menghindari yang namanya money politik. Ya, menghindari namanya politik, karena kami tahu aturan juga bahwa yang sesungguhnya yang kami jalankan ini sesuai dengan amanah konstitusional. Ya, insya Allah. Sesuai dengan aturan dan Untuk perundang-undangan yang Apa anunya, Kak? Motonya untuk Bone-Bone lebih Ya. maju. Ya. Kenapa ada tagline saya itu, kita bersama membangun desa Bone-Bone. Saya tidak mau hidup di desa, tapi saya mau menghidupi masyarakat desa Bone-Bone. Wah, ya. Tepuk tangan ke dulu.